Salam, Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kekasih. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Naik Situmorang. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Bapak dan Ibu, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang telah Kau berikan kepada kami pada hari yang indah ini. Kami ingin mendengarkan sabda Tuhan. Ya Bapa yang baik, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami. Dan ajarkan kami untuk dapat melakukan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu saja. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang akan kita dengarkan dari kitab Kolose pasal 3 ayat 22 sampai dengan 25. Saya bacakan kepada Bapak dan Ibu, demikian firman Tuhan kepada kita. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, tema firman Tuhan yang akan kita diskusikan adalah bekerja untuk Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, jemaat di Kolose ini adalah salah satu jemaat yang mendapatkan pujian dari Rasul Paulus. Oleh karena jemaat ini termasuk jemaat yang taat, yang patuh, dan yang suka untuk menolong sesamanya. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, di dalam teks yang kita bacakan, Rasul Paulus menghendaki agar apapun yang dilakukan oleh jemaat Kolose ini haruslah dilakukan untuk Tuhan, agar mereka boleh mendapatkan rasa syukur terhadap apa yang mereka lakukan, mendapatkan kenyamanan, dan sekaligus mendapatkan kebaikan daripada Tuhan saja. Teks kita ini di ayat 22 mengatakan, hai hamba-hamba, taatlah Tuanmu di dunia ini. Taatilah Tuanmu. Bapak dan Ibu, ini mengingatkan suatu hubungan bahwa memang seorang hamba punya hubungan dengan tuannya. Seorang hamba harus taat kepada tuannya. Di dalam masyarakat masa lampau, biasanya orang-orang kaya, orang-orang besar, mereka punya hamba. Dan hamba-hamba ini itu menjadi orang yang sepenuhnya mengabdi kepada tuannya. Dan mungkin saja orang-orang yang percaya kepada Tuhan di jemaat Kolose ini banyak juga yang menjadi hamba atau hamba dari orang-orang kaya yang lain. Rasul Paulus mau mengatakan, sekalipun dia adalah hamba dan tuannya itu sekalipun adalah orang yang lain,
bahkan yang mungkin saja belum percaya kepada Tuhan, orang-orang Kristen yang menjadi hamba itu wajiblah untuk menaati tuannya. Yesus sendiri untuk melakukan kehendak Bapa di sorga, Yesus sendiri tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah merupakan sesuatu yang harus dipertahankan. Di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa Kristus sendiri mengosongkan dirinya untuk mengambil rupa seorang hamba. Dikatakan demikian. Ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kristus yang setara dengan Allah untuk menyelamatkan manusia sesuai dengan tugas yang dikatakan oleh Allah kepadanya. Kristus mengambil rupa seorang hamba. Dan dia melakukan kehendak Allah dengan taat. Dan Kristus itu menjadi model bagi kita. Kalau kita bekerja, biarlah kita bekerja dengan taat. Sekalipun kita adalah seorang hamba, hendaklah kita menjadi hamba yang taat kepada Tuhan kita. Janganlah kita menjadi hamba yang hanya melakukan pekerjaan dengan tidak sungguh-sungguh, dengan tidak tulus, tetapi hendaklah kita melakukannya setulus mungkin, sepenuh kekuatan kita dan setulus hati kita melakukan kehendak itu. Kristus menjadi contoh yang baik bagi kita untuk kita boleh bekerja dengan baik. Kristus melakukannya karena dia taat kepada Allah dan tidak mencoba untuk melawan kehendak Allah tersebut. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, Filipus juga mengatakan di dalam kitab Kolose ini, di dalam pasal yang pertama ayat ke-24, dia mengatakan bahwa sebagai seorang pelayan yang taat, dia bersukacita melakukannya. Dia katakan demikian di dalam pasal 1 ayat 24. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Ayat 25. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku. Paulus sendiri melakukan kehendak Allah sebagai hamba Allah yang taat. Dan di dalam ketaatan itu, dia melakukan tugasnya dengan baik. Sekalipun penderitaan dan penganiayaan yang dialaminya, justru dia tidak tergoyahkan untuk melakukan pekerjaan itu. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, inilah yang dikatakan oleh Tuhan kepada murid-muridnya supaya melakukan tugas-tugas pelayanan dengan baik. Tentu saja kalau Kristus menjadi hamba Allah yang taat melakukan tugasnya, Paulus juga hamba Tuhan yang taat melakukan tugas pelayanannya. Bapak dan Ibu, kita juga adalah hamba-hamba Tuhan. Sebagai hamba-hamba Tuhan, kita juga harus taat kepada Tuhan melakukan tugas-tugas tersebut. Dan lakukanlah itu bukan supaya kita mendapatkan upah, bukan supaya kita mendapatkan pujian, bukan supaya kita menyenangkan mereka yang menjadi tuan kita, tetapi supaya kita melakukannya karena takut akan Tuhan. Dan kita melakukannya juga karena kita adalah hamba Tuhan yang setia. Di ayat yang ke-23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan
bukan untuk manusia. Kita menjadi hamba supaya Tuhan boleh kita muliakan. Karena dengan melakukan segala pekerjaan yang baik, maka orang akan memuliakan Tuhan. Mereka melihat kita sebagai hamba yang taat, hamba yang benar-benar memahami sabda Allah, hamba yang benar-benar mau melakukan kehendak-Nya dengan baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih, kita melakukan kehendak Tuhan itu supaya kita bisa menerima bagian dari yang ditentukan Allah bagi kita. Dan kita menyadari sepenuhnya bekerja untuk Tuhan ini, itu berarti bahwa kita benar-benar sebagai murid Tuhan yang melakukan kehendak-Nya. Sehingga dengan demikian, apapun yang kita lakukan, itu akan mengarah kepada kebaikan. Sebab setiap orang yang bekerja untuk Tuhan, maka dia bekerja secara maksimal dan bekerja dengan rendah hati, agar setiap pekerjaannya akan menghasilkan sesuatu yang baik di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, Tuhan juga tidak pernah melupakan orang yang bekerja dengan baik. Ayat 24 dikatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Bapak, Ibu, upah yang terbesar yang kita terima dari Tuhan adalah sukacita. Seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam Kolose pasal 1 ayat 24. Sekarang aku bersukacita. Upah yang paling besar itu adalah sukacita. Bahwa kita boleh melakukan kehendak Allah dan kita berhasil dengan setulus hati, dan itulah yang mendatangkan sukacita. Di dalam cerita Yesus juga tentang perumpamaan para budak-budak atau pelayan-pelayan, dia mengatakan agar pelayan-pelayan itu melakukannya dengan tulus tanpa berharap bahwa tuannya akan memuji dia. Dia harus melayani, dan itu tidak memerlukan sesuatu harapan bahwa dia akan dipuji, harapan bahwa dia akan diberikan apresiasi dan sebagainya. Tetapi dia melakukan itu karena dia tahu hidupnya adalah milik tuannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pada masa lampau, hamba-hamba adalah milik tuannya dan sepenuhnya dikuasai tuannya. Tuannya dapat melakukan apa saja kepada hamba-hambanya ini. Oleh karena itu, hamba yang benar-benar sadar dia milik tuannya, maka dia harus melakukan kehendak tuannya dengan sepenuh hati, sebab dia pun dapat hukuman apabila dia tidak melakukan kehendak tuannya itu dengan setulus hati. Dikatakan di dalam ayat yang ke-25, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Bapak dan Ibu, lakukanlah pekerjaan kita dengan setulus hati. Bekerjalah untuk Tuhan. Di dalam pekerjaan kita, baik di kantor, di masyarakat, di tempat kita bekerja, lakukanlah dengan setulus hati. Dan apa yang kau lakukan di dalam pekerjaanmu menunjukkan identitas dirimu. Hasil yang kau lakukan di dalam pekerjaanmu adalah bagian dari imanmu. Ketika engkau bekerja dengan baik, maka engkau menunjukkan engkau sebagai anak-anak Allah, hamba Tuhan yang setia. Ketika orang melihat pekerjaanmu dengan baik, orang akan memuji Tuhan. Dan ketika engkau bekerja secara maksimal untuk Tuhan, maka pekerjaanmu tidak sia-sia. Tuhan akan memberikan upahmu pada waktunya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, layanilah
Tuhan, layani juga semua orang dengan tulus hati. Karena engkau akan dilayani Tuhan juga, dan upahmu besar di sorga. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu, karena engkau memberikan sabdamu kepada kami, agar kami boleh bekerja dengan setulus hati. Kami boleh bekerja sebagai hamba-hamba Tuhan yang melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, supaya nama Tuhan dimuliakan dan kami pun bersukacita. Ajarkan kami Tuhan untuk melakukan pekerjaan kami seperti kami melakukannya untuk Tuhan, bukan seperti kepada manusia. Sehingga dengan demikian kami boleh melakukan dengan setulus hati kami. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya.